yang ingin dapat skill yang nggak bakalan kalian dapat dari mana-mana lagi, karena CCI ini tuh paket komplit banget. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Mai, aku CCI partisipan di tahun 2022-2023 dan aku ngambil graphic design media, field of study-nya. Dan aku waktu itu kebetulan ditempatinnya di Houston, Texas. Tapi kalau nggak salah ya udah nggak ada sekarang, mungkin bakal ada lagi di tahun-tahun selanjutnya, aku nggak tahu. Tapi aku tahun terakhir kayak di Houston bareng sama dua temenku. Dan di sini aku mau share mengenai apa sih CCI program, Community College Initiative Program itu, karena banyak teman aku yang nanya, terus juga teman-teman yang baru juga nanya ke DM Instagram aku. Jadi ya udah sekalian aja bikin videonya biar nanti kalau misalnya ada yang nanya lagi, nih sudah ada linknya, silahkan ditonton. Sebenarnya itu udah ada di website Aminef-nya. Tapi disclaimer, ini juga video murni pure dari aku, jadi mungkin kalau misalnya ada salah-salah info mohon maaf. Tapi semoga betul sih yang aku sebutin di sini. Cuma di sini aku mau ngebantu aja buat teman-teman yang lagi nyari informasi tentang CCI program dan lagi nyoba nyari juga video yang lagi update. Nah ini dia yang kalian cari. Jadi di video kali ini aku tuh bakal membagi beberapa pertanyaan mungkin ya, dari ada sekitar 8. Dari apa itu CCI, terus juga field of study apa yang bisa kalian pilih, terus juga eligibility requirements-nya apa, terus juga ada specific requirements-nya apa, terus juga dapat benefits apa aja sih di CCI program ini, terus juga submission requirements-nya ada apa aja, dan ada deadline kapan dan juga bagaimana cara apply-nya. Nah, jadi Community College Initiative Program itu program untuk ningkatin skill profesional kita di Amerika. Jadi nanti kita ditempatin di community college di sana. Dan juga ini disponsori oleh US Department of State. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, dari proses requirements dan juga seleksi seperti itu, ini dibantu oleh Aminef. Aminef itu organisasi, yaitu American Indonesian Exchange Foundation. Terus juga kita di sana tuh bakal ngembangin leadership skill kita, terus juga ngembangin bahasa Inggris juga, terus juga technical skill kita yang nanti bakalan kita pilih. Nah terus di sana juga kita tuh nggak hanya belajar, tapi bakalan ada volunteernya, bakalan ada service learningnya, professional internship juga, dan juga community engagementnya. Jadi nanti di sana tuh kita bakal belajar 2 semester atau kurang lebih 10 bulan di Amerika. Begitu kita udah pulang itu kita bakal punya skill baru yang kita dapat dari Amerika dan juga bisa berimpact nanti ke negara kita yaitu Indonesia. Terus field of study-nya itu lumayan cukup banyak. Ada agriculture. Ini maaf ya aku sambil lihat karena aku sendiri tidak hafal. Ada agriculture, ada applied engineering, terus juga ada business management atau administration, terus juga ada early childhood education, terus juga ada information technology atau IT, terus ada digital media, journalism and communication, sebelumnya media. Nah kebetulan aku juga sebelumnya ngambil media. Terus juga ada social service, health and public safety, sama juga tourism and hospitality management. Jadi untuk teman-teman ini tuh cukup luas banget dan juga nggak terpatok misalnya lulusan misalnya S1 jurusan media tapi ngambil media lagi. Di sini tuh enggak, bahkan kalau misalnya kita S1-nya jurusan apa, kalau misalnya mau daftar CCI kita tuh harus ngambil jurusan yang berbeda. Eligibility requirements-nya tuh apa aja sih, siapa yang bisa daftar? Jadi yang pertama itu harus Indonesian citizen ya, benar-benar orang Indonesia. Terus juga harus di atas 18 tahun, jadi dari 1st of July nanti di 2024 tuh udah harus 18 tahun atau lebih tua dari itu. Terus juga punya leadership qualities dan juga ada experience-nya yang nanti bisa kalian cantumkan di situ untuk nunjukin kalau misalnya kalian tuh ada pengalaman di community service atau ada ketertarikan di sana juga. Terus juga
Yang keempat juga, kalian harus berkomitmen dengan field of study yang kalian pilih. Ini tuh nanti biasanya bakal kelihatan banget di esai yang kalian buat. Kalian tuh benar serius kah di sana, dan juga ini bakalan berlanjutnya nanti ke interview. Mungkin nanti di video selanjutnya aku bakal bahas tentang interview, persiapannya, dan juga esai, mungkin dari esai dulu. Cuma itu. Terus juga kita harus bisa bahasa Inggris, karena nanti nyantumin juga TOEFL atau IELTS. Nanti itu ada di bawah lagi yang lebih spesifik requirements-nya. Terus juga kita harus punya outstanding academic record. Jadi kalau bisa tuh benar-benar menonjol kita tuh aktif sebelumnya untuk di misal di kuliahan atau di sekolah SMA, SMK seperti itu. Terus juga yang paling diprioritasin itu orang yang belum pernah ke luar negeri untuk belajar. Contohnya kalau belum pernah pertukaran pelajar, biasanya itu jadi top priority list. Karena aku salah satunya, aku belum pernah ke luar negeri sebelumnya dan alhamdulillah dapet juga. Kita tuh nggak boleh lagi daftar beasiswa lain ketika kita mendaftar beasiswa dari CCI program ini. Yang paling penting kita itu bisa mulai, maksudnya kita punya komitmen bisa berangkat nanti di bulan Juli 2024. Itu untuk eligibility requirements. Terus untuk masuk ke specific requirements-nya, spesifiknya tuh sebenarnya nggak terlalu bikin ribet, dan menurut aku ini benar-benar cocok untuk anak-anak muda di Indonesia yang ingin dapat skill yang nggak bakal kalian dapat dari mana-mana lagi, karena CCI ini tuh paket komplit banget. Jadi yang pertama itu kalian harus punya at least high school diploma. Jadi waktu aku daftar, kebetulan aku daftarnya lulusan SMK karena aku belum lulus S1. Waktu itu karena aku termasuknya putus kuliah waktu itu, jadi aku apply-nya pakai ijazah SMK. Dan ini bukan berarti kalian yang S1 nggak bisa, enggak, tapi itu minimumnya tuh dari diploma SMA atau SMK. Terus juga punya minimum TOEFL ITP-nya tuh 480, dan juga ada TOEFL IBT itu 55. Sedangkan IELTS itu seenggaknya 5,5, dan Duolingo juga bisa skornya 95. Be currently working in the field which they are applying. Jadi untuk field of study, contohnya aku media. Sebelumnya tuh aku udah beberapa tahun bekerja jadi graphic design, jadi masih satu linier. Jadi ketika aku daftar, semakin kuat lah kenapa sih aku mau apply ini, dan komitmen aku tuh memang besar di jurusan tersebut. Dan untuk notes-nya, untuk yang lulusan S1, misalnya dia, untuk yang tadi udah aku bilangin juga, kalau misalnya S1 yang ngambil media, berarti nanti di CCI jangan ambil media lagi, karena emang di specific requirements-nya harus different dari field of study yang udah pernah dipilih. Seperti itu. Dan untuk yang master sama PhD ini nggak bisa daftar CCI. Terus benefitsnya apa aja sih yang didapat dari CCI program? Karena paket lengkap, kalian tuh bener-bener tinggal kayak bawa badan dan juga mental fisik yang sehat aja. Karena dari kita ngurusin nanti apa ya, buat keberangkatan pesawat itu nanti bakal diurusin dari Aminef. Terus juga untuk nanti tempat tinggal di sana, kita bisa dapat dorm atau apartemen. Itu kita nggak harus ngurusin lagi karena memang ada bagian yang ngurusnya lagi. Terus juga untuk biaya sekolah, biaya buku, transportasi, makan, semua juga udah di cover. Jadi bener-bener itu enak banget, bener-bener enak gitu. Tinggal belajar aja yang serius. Terus juga untuk visa itu juga kita dibayarin. Pokoknya bener-bener banyak program yang nanti di sana juga kebanyakan untuk student itu gratis. Jadi kalian bener-bener nggak harus worry mengenai pengeluaran nanti di sana. Mungkin untuk pengeluaran kira-kira 2 minggu sampai sebulan aja seenggaknya punya uang saku dulu, karena biasanya nggak langsung cair kalau misalnya nanti keterima. Seperti itu. Dan untuk submission requirements-nya itu, ini yang harus digarisbawahi karena kalian harus selengkap-lengkapnya, karena ini tuh bener-bener jadi titik awal kalian bakal maju, nggak nanti ke bagian interview
Bahkan sebelum interview juga nanti kalian bakalan disuruh untuk tes TOEFL lagi sama Aminef. Terus juga bakal dihubungin perihal dokumen, jadi benar-benar harus lengkap. Jadi yang pertama itu complete application form. Jadi kalau misalnya nanti kalian masuk ke link Aminef, di sana tuh ada form yang harus kalian isi dari benar-benar semua biodata, dari pekerjaan sebelumnya, terus juga pendidikan, sampai nanti ada esai juga di bawahnya, itu harus kalian isi. Terus juga kalian harus nyantumin copy dari most recent yang score report dari Englishnya seenggaknya kurang dari 2 tahun. Bisa TOEFL ITP atau IELTS atau Duolingo. Yang ketiga, kalian harus copy dari high school diploma atau ijazah sama transkrip. Itu yang harus udah dilegalisir juga. Terus ini udah harus di 2 bahasa, jadi yang bahasa Indonesia sama yang bahasa Inggris, dan dua-duanya itu udah harus bisa dilegalisir dari sekolah kalian atau dari universitas institusi kalian sebelumnya. Terus masuk ke syarat yang keempat, itu masih sama, tapi ya itu buat yang universitas, karena aku daftarnya sampai SMK, jadi aku cuma transkrip sama ijazah aja yang aku translate dan juga legalisir. Terus kalian juga harus copy identitas, KTP sama paspor. Suka ada yang nanya kayak Mai, penting gak sih harus punya paspor dulu? Aku ingat banget, ini tips dari aku sih, dan juga dikasih jadi ini tipsnya turun temurun dari Kak Yoga. Kak Yoga itu sisai partisipan juga sebelumnya, dan beliau salah satu yang ngebantuin aku untuk mentoringnya. Beliau ngasih tahu kalau misalnya sebisa mungkin kalian udah nyiapin paspor juga, karena berangkat nggak berangkat itu bakal penting. Terus juga yang kedua, kalian bakal dilihat serius nggak daftarnya, karena untuk memudahkan kalian juga sih, karena sekarang kan udah gimana ya, dibilang ribet enggak juga, cuma kadang kalau misalnya mepet tuh ribet aja ngurus paspor. Jadi kalau misal kalian ada uang, bikin aja yang biasa, nggak apa-apa, karena jujur aku juga yang biasa waktu itu kayak cuma 350.000, dan aku kayak investasi masa depan, akhirnya aku cobalah daftar paspor. Jadi begitu aku ngirim berkas tuh aku udah punya paspor, walaupun itu kosong melompong, itu nggak apa-apa banget. Terus juga kalian harus nyantumin CV atau resume. Yang terakhir, kalian harus ada surat keterangan bekerja dari HRD atau supervisor kalian. Ini salah satu yang paling penting, karena di situ yang kelihatan kalian tuh kerjanya linear dan kalian tuh beneran lagi kerja gitu. Dan deadline-nya untuk masuk ke deadline itu sekarang 2 Januari 2024. Jadi sekarang aku mungkin ngupload ini masih Oktober, dan masih ada waktu, masih panjang. Jadi sebisa mungkin kalian maksimalin di aplikasinya juga, karena untuk daftar ini tuh sebisa mungkin kalian energinya jangan sampai habis di akhir, itu sayang banget, itu nanti gagal. Jadi sebisa mungkin benar-benar antara stagnan atau naik terus semangat. Terus juga how to apply. Jadi kalian itu dari yang semua yang tadi udah disebutin, apa aja yang dibutuhin untuk submissionnya kalian kumpulin. Terus juga application form, semuanya itu di satu dokumen. Kalian tuh bikin 2. Yang pertama yang harus dikirim langsung ke alamat Aminef. Terus juga yang kedua, kalian juga harus via email nanti ngirim juga. Nah begitu teman-teman. Sebenarnya informasi tentang CCI ini cukup banyak, karena prosesnya setelah itu tidak berhenti, tentu saja masih banyak yang harus dilakukan. Cuma nanti mungkin akan aku bikin lagi, semoga ada waktunya, karena bagi-bagi waktu. Cuma aku benar-benar pengen ngasih tahu ini sih teman-teman semua gitu. Terus juga pesan dari aku, good luck kawan-kawan, karena aku adalah salah satu mungkin yang termasuk selain usaha juga keberuntungan, karena aku lulusan SMK, terus juga ya masih pengalaman nggak terlalu banyak, tapi ternyata bisa. Jadi buat temen-temen yang lagi pengen daftar, karena ini benar-benar bakal merubah cara berpikir kalian ke depannya, dan ini tuh benar-benar bakal jadi
salah satu yang masuk ke CV kalian tuh bagus banget. Orang-orang tuh tahu, oh dari Aminef ini tuh salah satu beasiswa yang apa ya, selain Fulbright ada juga CCI program gitu. Dan kalian tuh udah bakal selanjutnya tinggal meneruskan karir aja, dan itu bakal keren dan mantap sekali. Terus mungkin nanti kedepannya aku juga bakal ngasih tips dan trik kali ya di video yang berbeda. Karena ya ini perjalanan yang akan cukup menguras energi dan tenaga kalian. Jadi kalian harus tetap semangat, terus semangat. Dan saran aku, jadi dari tahun kemarin mungkin ada beberapa yang nanya tentang Kak bisa nggak sih reviewin esai aku gitu. Nah sebenarnya aku pengen membantu. Cuma di satu sisi, misal itu aku baru banget di Houston. Jadi kalau misalnya saran aku, kalian mau nanya tentang esai atau apapun itu, mending nanyanya ke yang alumni yang udah pulang ke Indonesia. Karena di sana tuh bener-bener padet banget. Karena udah volunteer, ada internship, terus juga kuliah tugasnya beda-beda. Dan juga ada community service, harus sosialisasi. Jadi untuk membantu tuh agak susah gitu. Dan ya jangan malu bertanya, karena CCI alumni juga banyak. Dan juga ada Instagramnya ccialumni.id. Kalian bisa cari informasi di sana, karena kakak alumni itu pada baik-baik, informatif. Kalau misalnya tanpa kakak alumni ini mungkin aku bakal kebingungan, tapi mereka tuh baik banget. Aku nanya pasti dijawab gitu. Jadi ya jangan malu bertanya, karena tips dan trik yang disebutkan itu bener-bener bakal jadi bekal kalian nanti di sana untuk menghadapi US. Nah segitu dulu aja palingnya si video untuk perkenalannya CCI itu apa. Buat kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan spesifik, kalian bisa komen langsung di bawah, atau kalian juga bisa ke DM Instagram aku, sebisa mungkin aku jawab. Kebetulan sekarang aku lagi menamatkan S1 ku ini, melanjutkan lagi kuliah, jadi ya mungkin agak lama ngebalesnya atau gimana, cuma pasti akan coba aku jawab kalau aku bisa. Jadi ya semangat guys yang berusaha, yang lagi berusaha daftar. Aku doakan semoga kalian lancar. Dan ya request apa yang kalian butuhkan juga, siapa tahu aku bisa bantu dan bikin video selanjutnya. Bye bye.